Salam BSI, satu lidi mudah patah, sapu lidi tak mudah patah. Satukan kekuatan menuju sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Baraya dimanapun berada, izinkan saya saat ini menjelaskan tentang budaya organisasi atau budaya perusahaan. Ibarat suatu bangunan, bangunan itu akan kokoh jika pondasinya kuat. Begitupun suatu perusahaan akan sangat ditentukan oleh pondasi yang dibuatnya. Salah satu unsur yang membuat suatu pondasi adalah budaya perusahaan. Koperasi sebagai suatu perusahaan, Koperasi BSI memiliki budaya perusahaan yang kita rangkai dalam kata sapu lidi. Sapu lidi itu adalah S-nya sinergi, kemudian adil, profesional, ukhuwah, lillahi ta'ala, integritas, disiplin, dan inovasi. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya coba ulas dua terlebih dahulu, yaitu sinergi dan adil. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong-menolonglah kalian semua dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam keburukan dan permusuhan. Ya, atau dengan lain dalam dosa dan permusuhan. Insan Baraya semua, surat Al-Maidah ayat 2 ini sangat jelas sekali memerintahkan pada setiap orang beriman untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dalam koperasi pun begitu. Kita harus bekerja sama untuk sesuatu hal yang kebaikan. Kita satukan kekuatan antar unsur-unsur yang ada di masyarakat, sehingga bisa menjadi satu kekuatan. Jadi jelas dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini, kita harus mengedepankan koordinasi, mengedepankan sinergi. Karena dengan sinergi, semua permasalahan seberat apapun, serumit apapun akan bisa diselesaikan dengan mudah, bisa diselesaikan dengan baik. Jadi jelas ya, dengan bersinergi, semua urusan akan mudah diselesaikan. Namun demikian, agar sinergi ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas, harus dilandaskan dengan albir wa taqwa. Harus dilandaskan dengan kebajikan dan ketakwaan. Di Koperasi BTRM Syariah Indonesia ini, kita satukan kekuatan-kekuatan anggota. Ya, kita kasih contoh lah, bahwa jika kita berdiri perseorangan tanpa diwadahi suatu wadah seperti halnya Koperasi BSI ini, kekuatan itu menjadi kecil-kecil. Beda halnya kalau kita sinergikan. Contoh, anggota-anggota yang ada di sini disinergikan dalam pengumpulan modal. Setiap anggota kita kumpulkan modalnya sehingga menjadi kekuatan modal yang besar. Kekuatan yang modal besar ini akan bisa dimanfaatkan oleh sebagian anggota yang membutuhkan modal, sehingga kekuatannya menjadi besar. Setelah anggota itu mendapatkan fasilitas pembiayaan, dia akan mengembalikan. Pengembalian ini dengan tabungan yang lainnya akan disatupadukan lagi untuk membiayai anggota-anggota yang lainnya. Dan disinilah sinergi, memadukan berbagai kekuatan, memadukan berbagai potensi. Selain antar anggota bersinergi, pun demikian, pengurus, pengawas, bersama anggota juga harus sinergi, termasuk dengan pengelola. Pengurus melaksanakan semua program-program yang sudah diperintahkan oleh musyawarah anggota dan diawasi oleh pengawas. Ini akan menjadi sinergi sehingga koperasi berjalan dengan baik, dengan benar, sehingga bisa berkesinambungan, sehingga mencapai kesuksesan akan lebih mudah. Demikian yang sampaikan ulasan tentang sinergi. Budaya organisasi perusahaan yang kedua adalah adil. Seorang sosiolog Islam, Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa artinya? Dalam Koperasi BSI, misalkan anggota. Anggota itu pertama sebagai pemilik, juga sebagai pelanggan, dan terakhir sebagai pengendali. Kita tempatkan anggota sebagai pemilik, itu bisa menentukan semua kebijakan umum koperasi,
semua visi misi dan sebagainya, anggota bisa memerintahkan pengurus untuk menjalankannya. Tapi anggota sebagai pemilik ditempatkan pada musyawarah anggota. Sehingga semua kebijakan yang diputuskan oleh musyawarah anggota harus dilaksanakan oleh pengurus dan diawasi oleh pengawas. Demikian juga anggota sebagai pengguna. Kita tempatkan anggota itu harus mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati dalam musyawarah. Sebagai pengguna, berarti orang per orang, pribadi per pribadi harus mengikuti semua aturan. Jadi semua ditempatkan pada tempatnya. Itu namanya adil. Kemudian Muhammad Fuad Abdul Baqi dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahraj lil Alfaz menjelaskan secara etimologis al-adil bermakna al-istiwa atau keadaan yang lurus. Dalam Al-Quran, kata adil disebutkan dalam 28 kali, dalam 28 ayat 11 surat. Di sana dijelaskan berbagai pengertian al-istiwa. Yang pertama, jujur, seimbang, sama, sederhana, dan banyak lagi. Jadi adil di sini, kita berupaya, budaya kita adalah jujur. Jujur tentunya kita akan didukung dengan sistem yang transparan, dengan dibantu teknologi. Sehingga pengawas maupun anggota bisa mengawasi, bisa mengontrol jalannya koperasi ini, berkembangnya koperasi ini, berjalannya koperasi ini. Sehingga kesuksesan dengan kejujuran akan didapatkan. Kemudian kata lain atau pengertian lain, seimbang. Seimbang dalam koperasi BSI ini, tentunya semua anggota sebagai pemilik harus berinvestasi terlebih dahulu. Semua membayar simpanan pokok. Itu adalah satu keseimbangan, sehingga keadilan terwujud, karena semua orang berkontribusi dalam memupuk modal. Namun demikian, dalam perjalanannya setiap anggota berbeda-beda kekuatan, berbeda-beda potensi, berbeda-beda keterampilan. Mereka dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan akan berbeda-beda kemampuan, sehingga kita akan mengukur seberapa mampu dia mengembalikan pembiayaan itu. Jangan sampai kita membantu pembiayaan tapi justru membebani karena jumlah angsuran terlalu tinggi dibandingkan dengan penghasilannya. Maka dari itu kita akan selalu melihat keseimbangan itu. Demikian pun seseorang yang mendapatkan pembiayaan misalkan 100 juta, yang satu orang 50 juta, yang satu orang 5 juta. Itu dalam nanti berkontribusi simpanan wajib, kita bedakan. Yang pembiayaan 5 juta, misalkan 15.000. Yang 50 juta, simpanan wajibnya bisa sekitar 25.000. Dan lebih tinggi, simpanan wajib akan lebih tinggi. Sehingga di sini ada keseimbangan. Fasilitas yang diberikan, juga kewajiban si anggota untuk berkontribusi kepada koperasi itu seimbang dengan apa yang mereka dapatkan. Dan juga sebagai contoh, pembagian SHU. Pembagian SHU akan disesuaikan dengan kontribusi anggota itu sendiri. Anggota yang aktif, baik itu menabung, baik itu pembiayaan, akan mendapatkan SHU lebih besar dibanding dengan anggota yang kurang aktif. Insan Baraya dimanapun berada, saya pikir karena waktu yang singkat ini tidak mungkin saya jelaskan seluruhnya, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini akan memberi inspirasi, akan memberi pemahaman bahwa budaya koperasi atau budaya perusahaan koperasi BSI ini sangatlah penting untuk dilaksanakan oleh semua unsur yang ada di koperasi BSI, baik itu pengurus, pengawas, pengelola, maupun semua anggota. Kita harus komitmen dengan budaya organisasi sapu lidi. Demikian, baru 2 saya jelaskan, insya Allah 6 budaya koperasi BSI akan kami ulas di kesempatan yang lain. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian ini masih jauh dari sempurna dan kurang begitu jelas. Insya Allah kita akan bersilaturahmi terus supaya kita saling bisa paham apapun yang ada di koperasi BSI ini. Itu saja, sekali lagi Taufik Abdurrahman mohon maaf atas segala kekurangan. Selebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat buat semua, juga termasuk masyarakat luas.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.